Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum daring ilmu pasca panen peternakan tahun 2020 pada acara komposisi dan pasca panen telur. Pada acara praktikum kali ini ada beberapa sub acara. Yang pertama, kita akan menghitung bobot telur, lebar air sak, kemudian indeks kuning telur, indeks putih telur, nilai HAU unit, dan AKG telur. Ya, teman-teman, kita langsung saja ke materi komposisi dan pasca panen telur. Nah, langsung saja kita ke pengenalan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ini wiper. Terus yang ini micrometer screw. Terus yang ini exparator. Sementara yang kaca ini yang lebarnya 30 x 30 cm ini plat kaca. Terus yang ini jangka sorong. Yang ini timbangan analitik digital. Dan yang ini pH meter digital. Sementara untuk bahannya yaitu ada telur dan ini cairan buffer sebagai penetralisir pH. Acara pertama yang akan kita ukur pada komposisi dan pasca panen telur yaitu mengetahui bobot telur. Jadi yang akan kita lakukan pertama yaitu siapkan alatnya dulu, yaitu di sini ada timbangan analitik digital dan wadah buat si telurnya ini sendiri ya. Pertama yang akan kita lakukan yaitu hidupkan timbangan analitiknya ya, tekan tombol on. Setelah itu kita masukkan wadahnya. Nah, di sini kan kalau sudah dimasukkan wadahnya, otomatis di sini ada bobot wadah itu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita ter dulu supaya bobot timbangan analitiknya ini kita dapat nilai 0 gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan 1 butir telur ya, yang mana bobot kisaran 1 butir telur ini yaitu 60 gram. Jadi kita langsung saja masukkan ya di sini. Nah, apabila di sini sudah terlihat angkanya sampai berhenti, nah di situ berarti kita sudah ketahui bobot telur itu sendiri. Nah, habis kita ketahui langsung kita catat seperti itu ya. Di sini bobot telur yang kita ketahui sebesar 63 gram ya teman-teman. Ubah kedua yang kita ukur yaitu mengetahui air sak telur atau lebar rongga udara telur. Nah, yang akan kita lakukan pertama yaitu memecahkan telur ya. Yang bagian telur yang akan kita pecahkan yaitu pada bagian selain tempat air sak, yaitu bagian tengahnya ya, bisa di sini ya. Langsung saja kita pecah. Ya, setelah kita pecahkan langsung saja kita lihat bagian air saknya ya, atau rongga udara telurnya. Nah, di sini nampak ada rongga-rongga seperti ini gini ya, rongga telurnya, rongga udara telur. Nah, setelah kita pecah, terus kita siapkan jangka sorong, yaitu alat untuk mengukur lebar air sak telur ya. Kita langsung saja kayak gini, kita masukkan jangka sorongnya ya ke dalam rongga udara telur seperti ini. Nah, diupayakan si bagian dasar dari jangka sorong sampai menyentuh rongga kulit paling luar ya, rongga udara telurnya. Nah, apabila sudah kita sentuh sampai pas seperti ini, langsung saja kita baca skalanya. Skala yang kita dapati yaitu sebesar 4,2 mm. Jadi semakin lama penyimpanan telur, maka lebar air sak akan semakin tinggi.
seperti itu. Kita akan ke acara selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengetahui ukuran putih telur dan kuning telur. Pertama-tama yaitu kita pecahkan telurnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang akan kita cari yaitu yang akan kita cari pada kuning telur yaitu tinggi kuning telur dan diameter kuning telur. Sementara untuk mengetahui ukuran dari putih telur yang akan kita cari yaitu tinggi putih telur, lebar putih telur, dan panjang putih telur. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui tinggi putih telur dan kuning telur yaitu ini, namanya micrometer screw. Nah, sementara untuk mengetahui panjang, lebar, dan diameter putih telur dan kuning telur, kita akan gunakan alat ini yaitu jangka sorong. Nah, yang akan kita cari terlebih dahulu yaitu tinggi kuning telurnya dulu ya teman-teman. Seperti ini. Jadi kita putar bagian tuas dari mikrometernya sampai menyentuh bagian atas kuning telur. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat skalanya. Setelah kita lihat skalanya, kita catat. Begitu juga pada tinggi dari putih telur. Nah, tinggi dari putih telur sendiri yang kita cari atau yang kita ukur yaitu pada bagian putih telur yang yang lebih kental, bukan di daerah yang pinggir-pinggir sini, tapi daerah yang di dekatnya kuning telur seperti ini. Nah, setelah kita ketahui skalanya, langsung kita catat. Nah, seperti ini. Setelah mengetahui tinggi putih telur dan kuning telur, kita ukur diameter dari kuning telur. Nah, seperti ini caranya. Dari ujung hingga ke ujung. Nah, setelah kita ketahui skalanya, langsung kita catat. Begitu juga untuk mengetahui lebar dari putih telur. Nah, daerah sini lebar dan panjang dari putih telur. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah ketahui skalanya, kita langsung catat. Nah, setelah kita ketahui ukurannya dari tiap-tiap putih telur dan kuning telur, skala itu bisa digunakan untuk mengetahui indeks kuning telur, putih telur, dan Haught unit telur. Lebih jelasnya dapat kalian tanyakan ke teman-teman asisten di Google Classroom. Begitu teman-teman. Kita masuk ke pengukuran pH pada telur. Jadi yang akan kita lakukan itu kita pecahkan telurnya dulu ya teman-teman. Seperti ini. Sini ya. Setelah itu kita pisahkan antara putih telur dan kuning telur. Nah, alat yang digunakan untuk memisahkan putih telur dan kuning telur yaitu eksparator. Nah, seperti ini kita pisahkan ke tempat lain atau wadah lain. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita dapatkan putih telur dan kuning telur secara terpisah. Ya, selanjutnya yaitu kita siapkan alat pH meternya. Dan yang akan kita lakukan pertama yaitu menghidupkan pH meter. Nah, seperti ini. Tekan tombol on atau off-nya ya.
seperti itu. Nah, di sini terlihat angkanya terus bergerak kan ya, menunjukkan angka 6,1. Nah, untuk supaya angka dari pH meter ini netral, yaitu menyentuh angka 7, kita beri perlakuan berupa ujung dari pH meter ini kita masukkan ke cairan buffer seperti ini. Nah, kita tunggu sampai angkanya 7. Kalau tidak 7 ya kisaran 7 seperti itulah. Jadi 7 lebih sedikit atau 7 kurang sedikit. Kalau sudah, kita dekatkan ke putih telur dan kuning telurnya. Nah, kalau sudah kita dekatkan, langsung saja kita masukkan ke cairan putih telur untuk mengukur pH dari putih telur seperti ini. Nah, kita tunggu sampai angkanya berhenti. Nah, jika sudah kita dapati angkanya stabil atau stagnan, kita langsung catat ke buku seperti itu. Jadi pengukuran pH meter untuk mengetahui pH pada putih telur dan kuning telur seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya dapat kalian tanyakan ke asisten masing-masing di Google Classroom.